Tadi kan sudah ditayangkan, tinggal dibuka lagi. Oke, pertanyaannya kan begini. Kalau dilihat di sini, pada hari ini, yang menulis ya dan tanda tangan menurut penilaian saksi ini orangnya sama. Yang menulis dan yang tanda tangan. Bukan orang yang berbeda-beda. Nah pertanyaannya nih, teman-teman PPLN dan juga teman-teman Panwas, satu dulu. Betul. ID, bawa ID. Ya. Betul. Ya. Saya mau menjawab. Iya. Iya, saya mau. Betul. Sebentar, Mas. Izin Saya Pak kan Ketua. saya tadi kan siap sudah menyiapkan pertanyaan itu. Ini baru pertanyaan pertama soal apakah ada yang mengetahui ini yang nulis siapa? Iya. Satu orang petugas KPPS atau siapa atau masing-masing pemilih termasuk yang tanda tangan ya. Bisa jadi yang menuliskan petugas KPPS, tapi yang tanda tangan adalah pemilihnya. Nanti kan tolong dijawab. Yang kedua, standarnya kan ada kolom ID, NIK pakai EKTP atau nomor paspor. Ini kan kosong. Ini kan menambah ketidakyakinan bahwa ini hadir beneran apa barang goib kan begitu. Nah ini tolong dijelaskan. Boleh. Pertanyaan pertama. Nanti setelah ini teman-teman ikut mengawasi, ikut membantu menjelaskan. Siap. Silakan. Pertanyaan pertama, tanda tangan ini untuk menulis nama dilakukan oleh KPPSLN 4. Anggota 4 ya, yang menulis nama ya. Menulis nama. Oke. Dan dibantu dengan anggota 5. Anggota dalam 4 satu dan 5. meja ada 4 dan Oke. 5. Yang tanda nama saja. Nulis nama. Untuk tanda tangan dilakukan sendiri oleh Masing-masing pemilih. Ballpointnya KPPS ini ya. Betul. Kemudian perlu saya tanya, karena kan di setiap TPS ada ballpoint Mas Herli. Tidak semua orang biasa Mbak ballpoint. Mas Herli juga nggak bawa kan? Kan saya pinjami nanti. Jadi bisa jadi warnanya sama itu karena memang ballpointnya KPPS gitu. Pelan-pelan kita runtut. Lanjut. Pertanyaan kedua, kami memiliki form namanya form registrasi yang dilakukan oleh pemilih di meja registrasi di depan, bukan di TPS KSK. Jadi di situ petugas registrasi memilah pemilih apakah dia DPT, DPTB, DPK berdasarkan paspor. Oke, sebentar ya Mbak. Ini kan pertama pemilih datang. Itu ada berapa meja? TPS 1 dan 2. Di KJRI ada meja berapa petugas? Satu. Pakai komputer atau hard copy gini aja? Pakai komputer. Ada komputernya ya. Jadi pertama kali datang dicek pakai itu. Pakai cek DPT online. Oke. Terus ada form apa hard copy-nya enggak? Dan sebentar, pelan-pelan Mbak, belum selesai. Setelah dicek DPT online misalkan, oh masuk DPT, lalu diarahkan ke TPS atau gimana urut-urutannya? Urut-urutannya bisa minta tolong ditampilkan
form registrasi yang kami gunakan. Jadi form registrasi dengan daftar hadir beda ya? Beda, Pak. Oke. Kalau begitu, karena di daftar hadir tidak ada ID, nomor NIK, paspor, ini kan bisa kita cek sudah ada di daftar registrasi tadi atau belum. Nah kalau sudah ada kan berarti sudah terjawab. Oke, dicek dulu Ya. Mbak, dibuka. Form kecil, Pak. Jadi ini datang dulu ke meja-meja registrasi. Kalau sudah ketahuan DPT, arahnya ke sana. Daftar hadir DPT. Kalau yang DPTB ke sana, ada daftar hadir DPTB, gitu ya. Kalau yang DPK, setelah dicek, oh di DPT nggak ada sama sekali. Ke arah sana, ngisi daftar hadir yang DPK. Begitu. Loh, enggak juga. Begini Bapak, kami memiliki 3 form. 1, form registrasi untuk DPTB, DPK, dan DPT. Lah iya, sudah Mbak, kan saya ketika menyebut itu. Seperti itu. Tolong didengarkan dulu ya. Ini dijawab ya atau tidak gitu aja. Tapi kalau ternyata Anda jawab tidak, tapi yang Anda sampaikan sama dengan penjelasan saya, buat apa? Iya. Makanya didengarkan. Ketika pemilih datang ada meja registrasi, betul ya? Betul. Ada form registrasi, betul? Betul. Cek DPT online dulu. Betul. Kalau dia DPT, dikasih tanda DPT. Okay. Nah, ketika itu pemilih yang diregistrasi tadi dicatat nggak nomor ID, EKTP atau paspor? Dicatat ya? Oke. Lalu ada pemilih berikutnya, dicek di DPT, cek DPT online, ternyata dia ada di Indonesia misalkan. Lalu dilayani DPTB, betul ya? Betul. Dikasih tanda ini juga. Betul. Dicatat ID-nya. Betul. Terus diarahkan daftar hadirnya di sana yang DPTB, begitu betul, ya? Betul. Terus ada lagi datang, dicek di DPT online, namanya nggak sama sekali. Lalu dikasih formulir untuk yang DPK. Register DPK. Betul. Dicatat ID-nya. Betul. Terus diarahkan, DPK di sana daftar hadirnya. Betul ya? Betul. Kan begitu yang saya tanyakan tadi. Sama atau ini? Sama. Oke. Nah berikutnya di meja-meja itu TPS kan ada daftar hadir. Di KPPSLN Pak ya? Iya ya Allah. Pertanyaan dari tadi kan memang di TPS 1 dan 2 Mbak. Betul. Jangan kemana-mana, fokus. Minum dulu deh, biar fokus. Minum dulu. Oke. Ya minum dulu. Saya khawatir saya tanya lagi nggak fokus. Saya nggak nyebut merek deh, pokoknya minum dulu. Oke, ya. Di setiap meja, ya, pintu-pintu TPS itu ada daftar hadir kan? Ada. Nah, yang ditayangkan ini daftar hadir tadi ya? Iya. Yang tadi. Betul. Yang ditulis oleh KPPS-nya. Betul. Tanda tangan oleh para pemilihnya sendiri. Ketika dia datang menunjukkan ini. Betul, dan menyerahkannya. Oke. Nah, kemudian di register tadi ada nggak daftar yang seperti daftar hadir tadi itu, ya? Yang di situ ada ID-nya. Kan ini kan masing-masing orang nih. Betul. Betul ya. Ini ada berapa? Seperti orang nonton bioskop kan, misalkan dirobek grek, nah ini untuk penonton. Oh, yang masih di sini untuk pihak bioskop. Mau naik pesawat dirobek grek, oh ini untuk penumpang, ini untuk krunya. Gitu Pak? Ini semua diserahkan kepada KPPSLN nomor 4, Pak. Mbak, saya tidak tanya itu. Tolong didengarkan pertanyaan saya. Ini kan dikasihkan ke pemilih, betul ya? Betul. Terus masih ada robekannya atau sebagian yang untuk penyelenggara? Jadi Bapak, ini tidak seperti karcis bioskop yang dirobek di Terus? Tapi satu saja ini diisi oleh pemilih diserahkan kepada KPPSLN. Oh, jadi barang, oke, sebentar ya. Berarti barang ini tidak kemudian dibuat oleh KPPS, diserahkan pemilih terus dibawa ke TPS, enggak ya? Dicermati lagi. Bisa diulang. Ya. Ini kertas nih. Ya, kertas ini. Bayangan saya yang nulis KPPS ya, KPS. Misalkan Mas Yasmi nama mana ID? Saya tulis. Ada 2 nih, Greg dibawa, satu lagi tetap oleh petugas dipegang. Ini dibawa ke TPS. Oh, apa kategorinya?
DPT meja sana. Oh DPTB meja sini. Oh ini DPK meja sini. Bukan begitu ya? Bukan. Oke. Berarti pemilih dikasih ini, Betul. kertas ini, ngisi, Betul. terus dikasihin ke KPPS-nya atau petugas registrasinya ya. Dikasihkan ke KPPS LN-nya. Jadi ini Mbak, diberikan ini oleh tadi kan petugas registrasi. ini kan di pintu registrasi kan? Betul. Berarti kan pada saat itu diberikan kepada petugas registrasi atau dibawa ke TPS petugas KPPS. Diberikan oleh petugas registrasi di tempat registrasi kepada pemilih untuk diisi. Betul. Pemilih Setelah diisi Mbak, jangan kemana-mana. Kan dia nggak punya ini kan, yang ngasih petugas kan, petugas registrasi, benar? Betul, betul. Dikasih, yang ngisi petugas registrasi atau Pemilih, pemilih ya. pemilih. Terus setelah diisi diakan Dibawa ke TPS. dibawa ke TPS ya, Betul. bukan dikembalikan petugas registrasi. Tidak. Oke, berarti kan adanya di KPPS toh? Betul. Oke, ada ini barangnya masih. Ada. Oke. Semuanya ada ID-nya. Ada. Terjawab Mas Herli ya. Ini untuk pemilih yang DPK atau apa? Sebentar. Semua. Sebentar. Artinya ada 1335. Sebentar. Mas, lembaran ini terdokumentasi ya? Iya. Ini untuk semua jenis pemilih atau hanya DPTB dan DPK saja? Semua jenis Semua ada pemilih. ya? Oke, semua ada. Jadi siapapun pemilih hadir, kategori dari DPT, DPTB, maupun DPK, semua melalui proses ini dulu. Betul ya? Oke. Tolong dibesarkan yang mana ini? Izin Bapak Ketua. Sebentar ya Mbak, supaya sama-sama saya nggak kelihatan soalnya. Coba dicek. C, ini sama-sama ngecek ya. Namanya Johana. C8758689. Berapa digit tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Betul. Ini ketahuan nggak paspor ini diterbitkan tahun berapa? C itu tahun. Nggak, maksud saya ketika bawa paspor kan bisa dicek. Siapa tahu memang ada kode nomor paspor baru. Oke, terus yang sebelah kanan yang warnanya merah itu ya dibesarkan. Nah, oh kepotong ya. Ini kalau melihat kodenya ini nomor paspor. Kalau nomor KTP kan diawali kode wilayah ya. Mas, izin Mas sebelum Ya. kita ke pengecekan nomor NIK dan paspor ini setelah di TPS diapain? Ini nomor antrian siapa yang nulis? Nggak mungkin orang pemilihan nulis nomor antrian. Nomor urut dan nomor antrian ini menulis adalah petugas registrasi di depan. Jadi Berarti ketika dia balik lagi ke registrasi. Dibawa ke TPS. enggak Dibawa ke Mbak. TPS. Ini loh kan ada nomor antriannya nih. Ada Coba nomor 13, dijelasin ada detail. nomor 12. Terus ada yang ketutupan jari itu. Nah, pertanyaannya, yang menulis itu pemilih sendiri atau petugas registrasi? Petugas Oke, registrasi. kalau petugas registrasi, ini ibaratnya nih, sudah ada tumpukan begini nih. Sudah ditulisi dulu nih, antrian 12. Begitu datang, antrian 12. Dipanggil 12, berarti sudah ditulis oleh petugas register, dikasihkan. Oh, ini ditulis sendiri oleh pemilih, atau pokoknya ini kosongan, baru dibawa ke KPPS, yang nulis adalah anggota KPPS. Yang nulis siapa? Petugas registrasi. Jadi Sebentar, satu dulu Mbak. Pertanyaan cuma satu. Jangan kemana-mana jawabnya. Yang menulis anggota yang registrasi betul ya? betul. Terus diberikan. Berarti dia berangkat ke petugas KPPS sudah ada nomor antriannya ya? Sudah. Itu Bos. Simran. Cukup? Belum. Begini, Izin Mas.
Enggak, kan sudah terklarifikasi Mas, sudah terklarifikasi bahwa angka ini nomor 1 antrian 12 bukan ditulis pemilih tapi ditulis oleh petugas registrasi. Jadi saya kira sudah terklarifikasi lah. Silakan Mas. Sebentar satu-satu dulu. Oke. Nah, ini kan ini kan sebenarnya untuk memudahkan orang, Mas, memudahkan petugas, untuk memudahkan mengidentifikasi ketika datang pertama kali itu masuk kategori apa. Justru ini kan sesuatu inovasi yang dibuat oleh PPLN Jeddah yang pemilihnya banyak untuk mengontrol supaya kemudian dimasukkan pemilih DPT, pemilih DPTB, pemilih DPK. Ini harus kita hormati, teman-teman PPLN Jeddah membuat instrumen ini gitu loh. Itu yang paling penting. Izin Nah. Mas, izin Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Saya. Oh, sebentar Mbak, sebentar. Biar jelas dulu. Nah, kemudian setelah dari tempat registrasi kan ke masing-masing TPS ya, TPS 1 dan 2. Ini semuanya terregistrasi oleh KPPS ya. Sebentar Mas. Enggak pasti selesai. Pertanyaannya kan belum selesai. Tenang Mas Harli, jangan langsung kesimpulan. Nah, ada formulir C pemberitahuan. Pertanyaannya, formulir C pemberitahuan itu diberikan kepada semua jenis pemilih T saja. DPT saja. DPT saja ya. Dari segi urut-urutan pemberiannya itu ketika sebelum orang datang ke TPS sudah dibagikan, atau ketika setelah registrasi kemudian ke mejanya ke TPS setelah membawa form ini diberikan formulir C pemberitahuan. Ada 3. 1, langsung ke orangnya jika petugas KPPS LN itu bisa menjangkau Sebelum pemungutan suara. sebelum pemungutan dihantar suara. ya. Betul. Oke, terus. Yang kedua, jika orangnya lokasinya jauh, dikirim melalui WhatsApp. Bentuknya PDF atau di foto? Di foto. Di foto ya, form C pemberitahuannya. Betul. Oke, yang ketiga. 3, bagi yang tidak bisa dihubungi, jangkau, nomor teleponnya nggak ada. diberikan di meja registrasi. Meja registrasi Betul. atau meja TPS. Meja registrasi. Meja registrasi ya. Jadi pemilih menuju ke TPS ya, itu membawa berapa form? Kalau DPT dia membawa 2. 2 ya. Betul. 1 C pemberitahuan. dan ini. Betul. Oke, kalau yang di PTB dan DPK hanya bawa ini. Betul. Ini juga salah satu mekanisme kontrol yang ketat ya untuk Betul. memastikan orang hadir itu terdaftar, bawa dokumen ini, begitu ya. Begitu Mas Herli. Izin pimpinan. Ya. Dokumen ini diterbitkan oleh petugas KPPS. Kemudian pertanyaannya, untuk contoh sajalah, untuk TPS 001 dan 002, itu yang pengguna hak pilih yang hadir pada waktu itu adalah 2.449. Saya mau tanya, ada nggak rekap 2.449 form ini? Ada. Bisa ditampilkan? Untuk sekarang tidak difoto, tetapi ada di kotak suara yang disegel di gudang penyimpanan PPLN. Saya tanya rekapannya. Kalau kemudian menanyakan mau buka kotak suara, ya sama aja, sekalian aja kita buka semua itu kotak suara. Hitung ulang kalau begitu. Yang saya tanyakan adalah rekapannya ini, gitu kan kalian mengeluarkan nih, kan pasti ada rekapannya dong. Berapa mengeluarkan ini barang, siapa yang megang, ya kan, nomor identitasnya berapa, karena di daftar hadirnya nggak ada. Oke. Ketika menerbitkan ini ya, itu dicatat oleh petugas registrasi atau tidak? Tidak. Ini yang dimaksud rekapnya tadi itu. Betul. Tidak. Tidak. Pokoknya dia mengasih ini saja gitu ya. Betul. Sudah dikasih nomor antrian. Betul. Ini untuk kontrolnya berapa yang sudah terbitkan, bagaimana? Kami menerbitkan form ini sesuai dengan jumlah DPT plus 2%. Iya betul Jadi- Mbak. Itu kan disiapkan. Betul. Orangnya kan belum tentu hadir. toh. Betul. Bagaimana mengontrol, menerbitkan ininya. Yang diterbitkan kepada pemilih jadinya berapa, ngontrolnya bagaimana caranya? Apakah ngontrolnya bukan di registrasi, tapi di masing-masing petugas KPPS?
ngontrolnya di petugas KPPSL dengan menghitung jumlah. Oke, sekarang begini. Daftar hadir yang tadi yang ditayangkan nggak ada NIK, nggak ada nomor paspor, ya. Itu jumlahnya cocok nggak dengan jumlah yang ini? Iya, Cocok ya? betul. Oke. Cara mencocokkannya bagaimana? Karena nggak ada rekapannya. Dengan menghitung satu-satu Iya, berdasarkan sekarang kan jumlah barang nota. ini tadi Anda bilang ada di dalam kotak. Kan nggak mungkin kemudian kita menghitung itu. Jadi gini Mas, ini kan diserahkan kepada KPPS TPS 1. Dan kemudian inilah yang dijadikan dasar untuk daftar hadir. Nah kalau daftar hadirnya tadi katakanlah di TPS 1 itu yang hadir adalah 1335 ya untuk PPWP, mestinya ini juga ada 1335 lembar karena semua pemilih DPT, DPTB, DPK diberikan ini. Betul ya? Betul, Dan nanti untuk cross check yang lain dicek dengan daftar hadir. betul, Daftar hadir DPT, DPTB dan DPK. Betul ya? betul, Nah, daftar hadir DPT, DPTB dan DPK di dalam kotak. betul, Kemudian ini juga di dalam kotak. betul. Jadi sebetulnya dari segi ini sudah lapis-lapis ini ngontrolnya teman-teman PPLN Sida. Enggak, untuk mensinkronkan ini sekarang kan agak susah begitu loh. Karena ini nggak ada rekapannya. Karena di daftar hadir yang tadi tidak tertulis NIK dan paspornya begitu loh. Di sini ditulis. Sekarang saya mau tanya gitu loh. Yang namanya Juhana di daftar hadir tadi itu C7 DPK, apakah Juhana yang kemudian tertulis NIK paspornya di sini? Mestinya Gitu loh. begitu. Ya kan kita sekarang berandai-andai pimpinan gitu loh. Karena nggak ada rekapannya. Sedangkan di dokumen D-nya saja sudah berbeda dengan dokumen absennya tadi. Sebetulnya rekapan penerimaan ini kan ceknya itu adalah di mana? Daftar hadir. Karena kan dicatat di daftar hadir sebetulnya. Kenapa ini kita persoalkan? Sebenarnya sederhana sekali konsepnya. Apa yang memilih ini dari 3 jenis kelompok pemilih ini memilih syarat tidak kan itu? Ya betul. Ini semua tadi kan dipertanyakan. Apakah DPT ini Ini kan bukan ini nomor paspor. Enggak, ini kan alat kontrol menuju daftar hadir. Makanya kan kalau klop jumlahnya daftar hadir dengan ini berarti kan clear. Orang yang ada dia bawa. Kan begitu. kita ini kan pas ketuanya masih nggak dicatat ketua, harus sudah ditandatangani. Ya, izin Pak Ketua, ada sedikit solusi. Ini kan ditulis nomor antrian. Pertanyaan saya kepada pihak PPLN, dalam proses pemberian nomor antrian sebagai alat kontrol tadi, pada absensi yang terjadi pada saat proses pemberian yang tadi, yang kosong tanpa nik tadi, apakah sesuai dengan nomor antrian ini tulisannya dalam absensi? Kalau tidak, kita sandingkan aja nomor 12 di daftar hadir tadi sama nggak dengan nomor antrian Kalau 12 di itu sini? saya pastikan tidak, Mas. Karena daftar hadir itu kan disusun urutannya seperti daftar pemilih. Ini kan urusan kehadirannya saja, dia hadir ke urutan keberapa. Tidak identik nomor antrian ini adanya di nomor 12 daftar pemilih dan daftar hadir, tidak begitu. Artinya kita sudah nggak bisa mensinkronkan kan gitu pimpinan. Oh ya nggak bisa, Ini caranya. tetap bisa Mas. Kalau kita mau cek fisik bisa. Tapi ini salah satu uji petik kan bahwa teman-teman PPLN ini bekerja keras Iya, untuk pimpinan. meyakinkan Gini, bahwa pimpinan. pemilih yang hadir itu adalah ini pemilih DPT, Iya, ini gini. pemilih DPTB, ini pemilih apa itu namanya DPK. Satu, kalau ini bisa kita cross check dengan daftar hadir pasti basisnya adalah ini jumlahnya. Yang kedua, daftar hadir, orang yang hadir ini masuk kategori pengguna hak pilih dari 3 jenis daftar pemilih. Yang berikutnya, surat suara yang digunakan sama enggak dengan yang hadir. Kontrolnya kan sudah berlapis-lapis. Kalau ini cocok semua, ya sudah selesai, sudah cocok berarti kan begitu. Gini pimpinan, Ya. izin. Kalau masalah kerja keras, dari tadi kami tidak ada mempermasalahkan gitu loh. Kami yakin kemudian teman-teman KPPS ini kemudian bekerja keras, iya. Begitu loh. Permasalahannya sekarang bukan sekedar kerja keras begitu loh. Tapi tepat atau tidak, begitu. Sekarang untuk mensinkronkan mereka yang menulis di daftar hadir dengan mereka yang sudah diberikan ini, bagaimana? Gitu loh. Sedangkan ini nggak ada rekapannya gitu loh. Di daftar hadir tadi tertulis 693 menurut pengakuan teman-teman KPPS. Nah, sekarang rekapan ini yang datang kan bisa dicek ini. Orang yang datang pasti kan harus berjumlah 693 kan. Nah, sedangkan rekapan ini tidak ada. Enggak, sebenarnya rekapan ini kan sebenarnya bisa di cross check dari daftar hadir. Kalau ini lembarnya di TPS 1 yang hadir itu semua jenis pemilih ya. Di TPS 1 itu berapa yang hadir? 1335. Ini mestinya ada tertulis nama orang yang jumlahnya nomor urutnya itu kan DPT. Apa namanya? Pimpinan, boleh Sebentar. DPT itu misalkan yang 89, berarti di daftar hadir untuk pemilih DPT ada nomor 1 sampai 89 dan ada namanya dan ada lampirannya ini 89 lembar. Untuk DPTB berarti ada total 551, berarti ada nomor 1 sampai nomor 551 dan ada namanya dan ada 551 lembar. Sebelum surat diberikan kan begitu. Yang DPK ada berapa nih? 695 lembar ini dan sama dengan nomor 1 sampai 695 di daftar hadir. Nah, sedangkan daftar hadirnya 693 tadi. Oke. Di dokumen D ini 695 itu sebabnya pimpinan. Mengapa saya tanyakan ini Ya, rekapannya? oke. Nah, sekarang klarifikasi. Yang tertulis di sini 695. Kemudian setelah dibuka tadi daftar hadir 693. Ada selisih 2. Nah, gimana ceritanya nih? Pak Ketua, saya Ya. saja. Yang pertama, masalah ini muncul kan karena terlalu besar jumlah DPTB dan DPK yang memilih daripada DPT. Ya, itu dulu. Kita berpikirnya. Yang kedua, kita melihat DPT, oke memilih syarat semua. DPTB memilih syarat. DPK ini problem. Jangan sampai DPK ini yang tidak memilih syarat karena mereka orang Indonesia yang ada di atas sana dikasih memilih. Ini masalahnya. Makanya kita mau urut. Kalau misalnya KPPS sekarang bersikap tegas bahwa seluruh pemilihnya adalah warga negara seperti syarat, selesai urusannya. Tetapi kalau tidak bersikap tegas, kita bisa berpikir seperti itu. Sehingga kita mau tahu seperti apa ini DPK yang memilih ini. Jadi kami diputar-putar. izin pimpinan. Bahwa kita hanya mau lihat apakah betul bahwa DPK ini adalah warga negara Indonesia yang memilih syarat. Oke, cukup ya Mas, sudah dipahami. Kalau Karena terlalu besar. ya paham, saya paham. Oke. Silakan Mas. Konstruksi berpikir kita supaya tidak Iya. berubah.
Ya, bisa dipahami. Silakan Mas Ibnu. Oke, terima kasih. Yang pertama, prinsip dasar kita, semua warga negara yang memiliki hak untuk memilih dimanapun dia berada, itu KPU harus wajib untuk dapat melayaninya. Itu prinsip yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, DPT, DPTB, DPK, itu adalah cara kita mengklasifikasi dalam cara kita bekerja untuk menentukan apakah seorang itu ya masuk DPT karena kriteria tertentu sudah didaftar, sudah dicoklit dan seterusnya. Nah, kemudian dalam rangka kita memenuhi hak warga negara itu ada namanya DPTB itu yang ada perpindahan-perpindahan. Kemudian ada DPK, itu yang terakhir kali usaha kita, warga negara yang malas, warga negara yang takut tadi kalau di luar negeri tercatat, itu dimasukkan di DPK. Jadi prinsip dasarnya sebenarnya DPT, DPTB, DPK ini itu sama saja, hak-hak warga negara sama, hanya mengklasifikasi saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira saya setuju ya dari Mas Harli itu bahwa semua yang memilih itu harus dipastikan bahwa mereka itu adalah orang yang berhak. Nah, orang yang berhak memilih itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, yang paling utama memiliki tanda diri, ID diri ini. Kalau kita sebut identity number kita, ada number, ada NIK. Bukti warga negara Indonesia nih ya. Itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga, ini disebutnya tadi ini mungkin semacam inisiatif atau bagaimana. Saya kira ini yang bagus memang untuk mengontrol kedatangan, mengontrol siapa yang datang dan seterusnya. Nah, mungkin logika kita ini kalau saya boleh usul, kita berangkat dari sini saja karena ini yang dibangun oleh teman-teman PPLN, logika pendaftaran. Ini pertanyaan saya nih, barang ini kan sudah masuk di kotak di kotak semua. Kalau mau kita buka sekarang di sini ya mau hitung ulang ya monggo. Tetapi kita kan bisa berangkat dari pertanyaan ini, apakah semua form ini itu di-scan atau tidak? Tidak. Berarti nggak bisa kita membandingkan kan? Iya nggak? Jadi kalau nggak ada scanan ini kan repot. Iya enggak? Kalau ada scanan semuanya, kemudian ada daftar hadir, kita bisa sandingkan. Sebenarnya kita bisa mulai dari situ. Tetapi karena memang ini nggak ada ya, kita tidak bisa memakai ini menjadi dasar awal gitu. Hanya sebagai contoh bahwa ini ada model inilah dalam pendaftaran. Jadi memang saya itu pengen tahu bahwa di daftar hadir tadi, kalau daftar hadir kan di-scan kan semuanya kan? Betul. Betul kan? Kenapa kok di daftar hadir itu tidak dicantumkan nomor itunya? Nomor NIK atau paspornya gitu. Saya tidak melihat itunya karena kita kan nggak tahu tuh apakah si Fulan tapi punya bawa paspor atau enggak, jangan-jangan begini. Jangan-jangan ini ya, ini jangan-jangan. Nanti orang yang berwajah Indonesia aja bisa pinter bahasa Indonesia, kemudian datang ke situ sebenarnya dia warga negara Arab Saudi misalkan, kan bisa jadi gitu loh. Nah makanya saya yakin bagaimana ini PPLN meyakinkan bahwa yang semua yang hadir itu adalah orang-orang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Persoalannya kan di situ gitu loh. Jadi mohon kiranya itu bisa diruntut gitu. Soalnya kalau enggak nanti muter-muter di sini saja kan. Baik. Kita ini kan ingin memastikan bahwa yang memilih itu adalah memang orang yang berhak. Ini sudah bagus sebenarnya kalau ini semua ada ada rekodnya semua, kita kan bisa melihat ini saja, nggak usah harus buka kotak gitu. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah untuk dapat memilih itu yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan sudah 17 tahun, genap 17 tahun pada hari pemungutan suara. Kemudian pembuktiannya dengan ID, apakah itu KTP, apakah itu paspor, begitu ya. Yang kedua, masih di yang pertama, untuk memastikan bahwa orang yang hadir di TPS dalam perkara ini adalah TPS 1
PPLN Jeddah dan juga KPPSN 1 Jeddah itu memastikan dengan cara apa? Orang diregister dulu hadir. Dan kemudian dicatat nama dan dicatat nomor ID-nya. Apakah NIK, apakah nomor paspor. Betul ya? Betul, Pak. Betul ya? Untuk Betul. memastikan bahwa yang hadir ini betul orang-orang Indonesia berdasarkan ID dengan cara ini, betul ya? Betul. Hanya saja ini tidak ada barcode-nya sehingga nggak bisa di-scan. Tapi fisiknya ada. Ada. Kemudian untuk memastikan jumlah dan kategorisasi kan ada 3 nih. Semua diberikan ini. Betul. Betul ya? Betul. Dan ada kategorisasinya. Ini DPT, ini DPTB, ini DPK. Betul. Untuk begitu ya? Oke. Ini dalam rangka untuk penempatan. Oh, yang DPT di sini, DPK nanti di bagian mana, registrasinya di apa itu namanya di TPS atau di KPPS. Yang berikutnya, yang kedua, untuk memastikan bahwa ibaratnya sebelum sampai TPS, ini adalah betul-betul warga negara Indonesia kan di pintu register tadi. Betul, Pak. Jadi begitu ada tanda ID, NIK atau paspor, begitu dia mau ke TPS sudah dipastikan orang ini adalah WNI, betul ya? Betul. Dengan begitu sudah bisa dipastikan bahwa yang hadir di TPS adalah WNI yang memenuhi syarat, Betul. betul ya? Oke. Nah, yang berikutnya, Masalahnya semua yang dikatakan betul tadi, kita untuk membuktikan itu sekarang bagaimana begitu loh. Sedangkan ini saja tadi seperti yang disampaikan oleh rekan dari PAN itu, skenannya aja nggak ada begitu loh. Sedangkan begini, dokumen yang diatur di dalam PKPU itu adalah C daftar hadir tadi gitu loh. Sedangkan di C daftar hadir saja NIK dan nomor paspornya tidak ada. Begitu loh. ya jadi begini, ini kan ada situasi, sudah bisa dibayangkan karena punya pengalaman 2019, pemilih datang apa itu namanya berbondong-bondong, supaya berbondong-bondong tidak langsung ke TPS, itu dibuat filternya dulu di registrasi, supaya nanti dipastikan bahwa orang yang datang ke TPS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ini. Dan kemudian begitu di TPS ada daftar hadir, semuanya mengisi daftar hadir, menandatangani, dan sebagai pembuktian bahwa dia memang orang yang berhak membawa ini. Betul ya? Betul. Nah, yang terakhir, kalau itu betul semua, mestinya jumlah form registrasi ini sama jumlahnya dengan di daftar hadir, mestinya. Ya. Nah, ini tadi untuk PPWB, di daftar hadir yang tadi ditunjukkan, itu yang TPS 1 ya. TPS 1 tadi yang hadir itu tercatat 13 berapa? Kalau di sini tercatatnya 1335. Betul kan? Tapi di daftar hadir menurut saksi paslon tadi kan bukan 1335, tapi berapa tadi? Untuk Yang DPK ya? DPK-nya Ya. itu Yang yang di DPK tadi di sini hasil ini 695, di sini 695, di daftar hadir tadi 693. Ada selisih 2. Betul. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Silakan. Kami memastikan data 695 berdasarkan C plano yang dipresentasikan oleh KPPSLN pada saat pleno. Kemudian saya tadi meminta penjelasan ini kenapa ada perbedaan. Jadi masih menunggu penjelasan dari KPPSLN, Bapak. Oke, ini kan selisihnya di daftar hadir 693. Betul ya? Nah, pertanyaannya kan yang katakanlah nggak bisa dicek sekarang, formulir di registrasi tadi berapa lembar. Kalau ternyata 693 sebenarnya kan klop. Hanya saja ada salah penulisan. Nah, ini harus diklarifikasi dulu. Sementara kalau mau ngecek formulir registrasi kan nggak mungkin di dalam kotak. Betul. Nah, berarti kita tunggu yang itu. Teman Panwas, berdasarkan urut-urutan tadi kronologis yang sudah kita tanyakan, kita diskusi dari pagi sampai sekarang ini sudah memastikan satu, istilah Mas Al-Munarsi tadi yang hadir adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Yang kedua, masuk kategori apa, istilahnya Mas Ibnu tadi sudah jelas. Dan kemudian yang berikutnya tinggal cocok-cocokan di DPT dengan daftar hadir DPT dengan daftar hadir DPTB atau DPK jumlahnya sama. Ini akan berpengaruh kepada apa? Penggunaan surat suara. Nah, kalau di catatan penggunaan surat suara 615 surat suara 615 ya di TPS 1. Bukan. Yang digunakan semuanya adalah 1355 ya.
1335 itu kan berasal dari pemilih DPT-nya 89, DPTB-nya 551, DPK-nya adalah 695. Nah, kalau ini 69, kalau dijumlah di pemilih hadir DPT, DPTB, dan DPK, jumlahnya 1335 dan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Surat suara yang digunakan kan sudah dihitung tadi. Sebelum kemudian yang tidak digunakan dicoret, dikasih tanda cross kan jumlahnya juga terkontrol kan. Nah, dengan begitu ini yang harus dicek apakah di dalam plano yang salah menulis 693 ya. Karena kalau di sini kan cocok semua ini yang hadir dengan yang surat suara digunakan. Atau teman-teman KPPS TPS 1 salah menulis, mestinya 695 bukan 693. Ya. Prosedur mana yang menurut Mas Heri yang salah? Enggak, ini kan peristiwa, enggak. Ini kan peristiwanya peristiwa yang surat suara yang direndam setelah pemungutan suara. Ini kan kita menuntut orang yang hadir dulu. Enggak, sebetulnya kan bisa dikontrol begini, Mas. Satu kan asosiasi, bukan dilogikakan. Faktanya kan memang nih, situasi lokalnya tadi kan pemilih datang berbondong-bondong supaya tidak langsung menuju TPS dan kemudian tidak merepotkan, itu diklaster dulu lewat pintu registrasi dan pencatatan identitas warga ID-nya dicatat di situ dan kemudian itu dijadikan bahan untuk daftar hadir. Dalam pandangan kami sebetulnya daftar hadir itu sudah dilengkapi dengan ID masing-masing pemilih dengan cara tadi menggunakan form registrasi gitu. Begini pimpinan, izin. Ini masalahnya kemudian kesalahan-kesalahan ini kemudian jangan coba untuk dicarikan legitimasi pembenarannya karena begini. Logikanya sederhananya ketika kemudian gitu ya di daftar hadir tertulis 693, lalu di sini tertulis 695, artinya surat suara yang tidak terpakai kan pasti lebih. Sedangkan tadi menurut pengakuan PPLN, surat suara yang dimusnahkan adalah 615. Nah, sekarang untuk mengecek itu bagaimana? Saya mau lihat ada nggak foto orang yang megang nomor urut 1335 sesuai dengan dokumen D ini, gitu loh. Nah, kalau begitu kan bingung semua kita. Baik, silakan dijelaskan. Nanti teman-teman Panwas juga ikut menjelaskan ya. Karena yang ada di lapangan ya dalam situasi itu. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, begini, Mbak. Ini tadi kira-kira untuk membantu lah, untuk melacak bahwa betul yang hadir itu di TPS 1 jumlahnya adalah 1335, terdiri dari 3 jenis daftar pemilih tadi. Sebenarnya teman-teman sudah mencoba membuktikan dengan cara ini ada mekanisme kontrol dari pintu registrasi. Dan kemudian ada satu lagi yang namanya daftar hadir. Tapi karena oleh saksi paslon tadi dianggap kurang meyakinkan, apakah ada foto atau video orang setelah dari meja registrasi membawa tanda registrasi tadi yang ada nomor urut 12 menuju TPS. Ada nggak fotonya atau videonya? Nggak, jangan ngomong tidak ada dulu, siapa tahu ada. Ketika ada urutan-urutannya itu. Nah, siapa tahu di koleksi foto atau koleksi video Mbak ada. Atau mungkin coba dicek dulu, jangan buru-buru nggak ada. Karena biasanya orang antusias itu kan apapun ditunjukkan begini ketika ada foto. Kecenderungannya begitu. Nah, tolong dicek dulu. Nah, sambil ngecek. Izin menjawab Pak Ketua, 1335 itu kan terdiri dari 1335 itu terdiri dari DPT, DPTB, Iya, paham, dan Mbak. DPK. Sudah paham. Jadi maksudnya Bentar. begini, tidak ada orang antrian 1335. Sebentar Mbak, sebentar. Ya. Ini kan TPS 1 ya. Pengguna hak pilih itu kan yang hadir. Betul kan? Betul. 1335. Nah, tadi kan sudah ditanyakan, formulir di register tadi itu hanya untuk DPK saja atau untuk 3 jenis pemilih, 3 jenis. Kalau 3 jenis, mestinya kan ada 1335 orang bawa formulir hasil registrasi, betul ya? Loh, kok enggak? Untuk DPT itu kami membuat daftar hadirnya berdasarkan nomor urut di daftar hadir DPT. Bukan di daftar hadir, Mbak. Ini kan saya tanya dari awal tadi, sebelum ke pintu, sebelum sampai TPS kan semua masuk pintu register enggak?
Iya, Iya kan? Bener nggak? betul. Tadi dari tadi sudah yang ngomong ya yakin. Ini kok berbeda lagi. Saya tanya sekali lagi. Pemilih yang hadir yang berbondong-bondong itu semuanya masuk pintu register apa enggak? Masuk semua. Oke. Ada berapa jenis pemilih? 3. DPT, DPTB, DPK, bener ya? Betul. Semuanya diregister. Iya, Lalu semuanya kan pasti dapat formulir yang warnanya merah tadi kan? betul. Nah, iya kok berubah lagi. Bener kan? Betul. Oke, baru masing-masing menuju TPS. Ada daftar hadir, ada berapa daftar hadir? Ada 3. 3 kan? Oh ini DPT, dimasukkan daftar hadir DPT. Betul. DPTB masuk daftar hadir DPTB. Betul. DPK masuk daftar hadir DPK, betul ya? Betul. Nah terus apa lagi yang mau dijelaskan? Pasti di dalam DPT, daftar hadir DPT, ditambah dengan daftar hadirnya DPTB, ditambah daftar DPK, jumlahnya 1335. Betul kan? Betul. Iya sudah betul kok. Nah pertanyaannya Mbak, orang dari tempat registrasi menuju TPS kan bawa formulir tadi itu. Yang ditanya oleh saksi, ada nggak foto atau video? Ini kan karena tadi yang ditunjukkan cuman formulirnya doang. Setidaknya kalau ada orang antrian menuju TPS, itu ada fotonya, wih aku sudah register misalkan. Atau ada videonya, biasanya kan gitu tuh. Ada nggak? Jangan buru-buru ngomong nggak ada dulu. Saya meyakini ada, cuman belum terdokumentasi mungkin. Ya silakan. Baik, kami tambahkan, ini informasi dari Pak Syarif, beliau Ketua PDIP di Saudi Arab Saudi. Beliau menyebutkan bahwa di tempat register, PDIP dan 03 menyediakan koordinator saksi. Jadi bahkan saksinya hadir tidak hanya di TPS ya, di meja register juga sudah disiapkan ya. Atas nama siapa? Boleh ditanya. Namanya. Petugas dari PDIP maupun dari pasangan calon nomor 3 yang ikut hadir di meja registrasi. Ada, Pak. Termasuk surat mandatnya. Kalau ada fotonya di meja registrasi itu. Iya. Ya ini kan ini dalam rangka untuk cross check semua untuk meyakinkan tadi istilahnya Mas Harli, Mas siapa namanya Al-Munardin bahwa orang yang hadir ini betul-betul orang. Yang kedua, orang ini adalah WNI yang memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Lalu kan kita cek satu-satu nih runtutannya untuk sampai meyakinkan bahwa angka DPK yang berapa tadi? 695 itu bukan sekedar angka, tapi memang manusia kategorinya WNI dan memenuhi syarat dan orangnya hadir. Kalau jin itu tidak tanpa pernah didaftar sebagai warga negara. Tapi ya belum tentu Mas. Kadang-kadang ada manusia yang berbentuk jin. Ayat terakhir kan jelas. Justifikasi begitu. Saya sepakat itu. Coba diangkat dikit. Ya itu. Diangkat sedikit. Tolong dinaikkan. Nah. Nama siapa? Sebentar pelan-pelan. Mas, atas nama siapa tadi? Saksi TPLSN di mana tadi? Diturunin lagi Mas, diturunin lagi dulu. Diturunin. Tadi disebut atas nama siapa Mas? Ya diturunin dulu supaya saya lihat. Namanya. Ya. Dari ketua PDI di sana tadi menyebut Ketua nama. PDIP-nya Syarif. Ya betul. Terus kemudian yang ditugaskan jadi saksi di meja registrasi tadi loh. Oh ini, Pak Hadrawi Abdul Aziz. Nomor berapa? Ini, sebentar. Coba dicek. Kan banyak nih saksinya. Mas, izin PDIP. Ketua, Oh, silakan. saya klarifikasi aja. Kalau tidak salah nih, tadi pagi PPLN menyampaikan bahwa ada 4 saksi dari 4 parpol. Saksi dari 4 Parpol? Ya. Tidak termasuk tadi ada PDIP dan hanya ada PDIP, Pak. Ada. Ada. Sejak pagi disebutkan ada. Pasangan calon 3 ada, PDIP Izin ada. tambahan, tadi kalau nggak salah nama dari saksi-saksi juga ada yang sama atau satu orang atau pegang 2 partai? Enggak, beda-beda Mbak.
beda-beda. Tadi Iya. ada yang dari 4 partai yang Mas Jadi- sebutkan tadi ada PDI Perjuangan. Mungkin surat mandatnya kalau ada diperlihatkan ya. Karena tadi saya melihat ada nama satu orang namanya sama gitu ya. Itu Pak Sunardi. Bukan, maksudnya satu saksi partai, ada 2 partai namanya sama. Satu nama. Paslon itu. Paslon. Bukan. Di luar paslon. Di luar. Saksi PKB dan Oke, Mas, PKS Mbak, sama. operator tolong ditayangkan formulir lampiran model di hasil PPWP yang ada tanda tangan saksi. Itu saksi pasangan calon 1 hadir, 2 hadir, 3 hadir. Nah, itu pelan-pelan. Agak ke kiri bisa nggak? Atau mentok di situ? Itu ada Jusman Nur, tanda tangan. Ya di bawahnya ada Mahsus, berarti hadir 2 orang nih. Kemudian ada Bambang. Lalu ada Sadiri, betul ya? Ya. Sadiri. Ini untuk yang pemilu presiden. Terus geser lagi untuk yang pemilu DPR. Di lampiran model di hasil PPLN DPR halaman 3. Nah ini pelan-pelan. Yang hadir Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Mahsus. Kemudian Gerindra atas nama Bambang. Kemudian PDIP atas nama Sadiri. Kemudian PKS tanda tangan atas nama siapa? Tidak ada tulisan namanya nih. Nah kalau kita melihat tadi ya, ada Mahsus, ada Bambang, ada Sadiri, berarti orang ini juga menjadi petugas saksi pemilu presiden. Namanya kan sama. Ya. Berarti 1 orang untuk jadi 2 Kalau ini yang peserta. tanda tangan di halaman koreksi atau di halaman pertama, dokumen pertama? Ini di halamannya PPLN ini Pak. Di Ini hasil. yang LPN. Oke, kalau yang di TPS, ini kan yang diperbincangkan TPS. Kalau ini kan di PPLN. Izin untuk C planonya ditampilkan untuk TPS 1. TPS 1. Yang penting tampil dulu Mas, baru kita bahas ini makhluk apa. Apalagi sih Jangan disimpulkan dulu Mas, bisa dibaca atau tidak itu dulu. kadang-kadang ada manfaatnya gitu. Saya nggak mau menyimpulkan Pak. Sabar. Oke. Nah ini di TPS 1 untuk Ini TPS yang bermasalah tadi ya? jangan menyebut bermasalah Mbak. Apa jadinya? Ini kan baru kita selidiki, jadi jangan kesimpulan dulu. Kalau Mbak ngomong bermasalah, banyak orang tersakiti Mbak, kerja keras seperti ini. Hati-hati buat statement. Berapa orang yang terlibat? Hati-hati, kita ngomong netral-netral saja lah, kita lacak satu-satu. Sama siapa nih? Muhammad Sabik ya? Sabik. Ini kira-kira beginilah namanya. Kemudian yang pasangan 2 Zaini Abdillah. Kemudian M Soleh. Ini untuk TPS 1. Kemudian untuk pemilu DPR kita cek. TPS 1. Wah, ada ya formulir C1 plano di TPS 1 Jeddah ya. Masya Allah. Loh kan saya nanya. Ini masuk kotak kan, hard copy. Ya. Hadir berapa orang? 3 orang. Saksi partai nomor 1, nomor 2, dan nomor berapa? 8. Berarti ini 1 PKB, 2 Gerindra, 8 siapa? PKS ya. Untuk pileg yang hadir ini. Nah, kita cross check nih.
yang soal saksi meminta supaya direndam. Coba dicek atas nama siapa saja tadi. Di formulir tadi ditayangkan. Nah, Nah ini Hafnizar. nah namanya ya Hafnizar. Coba dicek sama yang tadi tulisan di yang Pilpres. Itu Mas operator, tolong ya buka window satu lagi untuk Pilpres, satu window untuk Pileg. Jadi begitu dibuka tinggal klik, nggak usah nyari lagi. Kalau kayak gini nyari lagi nih. Jadi 2 komputer. Enggak Pak, satu komputer aja bisa, jendelanya banyak kok ini. Multitasking. Masa harus ketua KPU yang mengarahkan? Iya, Jangan bikin ketua KPU darah tinggi gitu. nah ini Nah coba cek nama ininya. yang mana nih Hafnizar? Nggak ada. Nggak ada ya, namanya Zaini siapa? Abdillah sama Muhammad siapa ini? Kalau yang Pileg tadi, sebentar dicek ini dulu. Ya kan, ngulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nama saya menjadi Hasim Sabar As'ari. Dokter harus standby di sini untuk cek darah. Nah, sampai darah tinggi ini bahaya ini. Oke, tanda tangan yang hadir, saksi yang hadir. Dilihat lembar yang kedua aja itu cuma 3, lembar sebenarnya ada 4. Enggak semua saksi tanda tangan ternyata. Lembar dia. Nah, itu ada Ini saksi, nah ini kalau yang ini hadir saksinya kan yang tanda tangan 4 orang nih. iya. Ya Tadi kan? 3 soalnya. Tadi 3. Iya. Coba dibuka yang satu lagi yang tanda tangannya cuma 3 saksi. Nah, sama atau enggak? Beda namanya ya. Beda. Untung ada dokumentasi yang diunggah ya, jadi bisa kita lihat sama-sama. Kalau dalam kotak kan buka kotak suara dulu. Nama saksinya beda ya. Saya cuma menyatakan ini Mas Herli, jangan Jadi nggak usah kemana-mana. jadi gimana Mas Ketua ini? Jadi beda ya. Oke, di formulir ini TPS 1 untuk yang tanda tangan ini Pileg ya, betul ya? Ini Pileg. Terus yang tadi yang 4 orang Pileg juga, pasti Pileg karena peserta pemilunya kan 18. Iya. Nah kalau yang Pilpres kan hanya 3. Nggak ada namanya. Memang kolomnya kolom tanda tangan, Mbak. Ya. Nggak tahu tanda tangan siapa ini. Ya kalau ada nama ya buat yang tanda tangan nulis nama gitu loh, kayak cuma tanda tangan kan Itu jadi kan repot kayak gitu. Mas Ketua apa? Ada namanya. Jadi Ya. tahu punya siapa. Oke, ini kan kalau dibuat cross check di catatan kejadian khusus, coba dibuka lagi. Yang ada nama-namanya tadi. Nah, Pertanyaannya kan begini, yang punya saksi ini kan Bapak Ibu kan, tolong dicek apakah betul yang hadir itu namanya siapa. Itu Dan- saksinya PKB sama PKS sama itu namanya. iya makanya ini yang mau dipertanyakan. Ini tulisan di sini ya, namanya sama. Apakah boleh satu orang jadi saksi untuk 2 peserta pemilu? Boleh, tapi Pilpres dan Pileg. Pileg. Kalau kemudian Ini untuk lain partai. saksi ini, saksi kan nggak ada ketentuan dia harus anggota partai. Iya. Yang penting dia ditugasi mandat kan gitu. Sangat mungkin satu orang dikasih mandat 2 partai karena orang ini sangat terpercaya misalkan. Ya ditanya PKB double. saksinya ini bukan, PKS saksinya ini bukan, kan begitu. Kan ada surat mandat Pak Ketua. Tinggal Mandat? dibuka aja surat mandatnya itu tadi. Bentar. Nah, Kalau PKS yang kelihatan kan? Gimana Mas? Mandat.
surat mandat yang di Oh, oke, surat mandatnya PKS dibuka, surat mandatnya PKB dibuka. Karena ada kemungkinan salah tulis juga kan. Ya, ini kan sama cek dulu. Sangat mungkin juga teman-teman yang menulis catatan apa kejadian khusus juga salah nulis misalkan. Namanya bukan Hasnijar. Afnijar, Afizar. Mana? PKS berarti. Oke, ada ya. Oke, TPS 1 kan? Nah, oke, berarti salah tulis untuk saksinya PKB. Surat mandatnya PKB ada nggak? Dibuka. Mandat PKB. Ini menurut saya yang nggak punya saksi ya, komentarnya nggak usah keras-keras di sini. Nggak punya saksi, itu loh. Keras boleh keras, yang punya saksi aja. Ngirim saksi nggak, ngomong di sini keras. Gitu loh, menghormati yang datang saksinya. Lumayan biar seru Pak Ketua. Ya memang dalam bahasa Jawa ndelok itu kendel alok. Penonton itu memang harus banyak komentar. Yang main bola udah capek, komentatornya udah. Yang PKB ada? Oh belum, oke. Mohon izin saya meninggalkan ruangan dulu ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Lanjut Mas Derajat sama Mbak Betty.